Yo halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini ya. Dan bagi kalian yang baru datang ke channel ini, mari bergabung dengan saya, klik tombol subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film A Predator Obsession. Film ini menceritakan seorang pemuda yang menyelamatkan seorang gadis dan adik laki-lakinya dari serangan hiu. Dan keluarga itu pun menyambut sang pahlawan di rumah mereka. Lalu mereka segera mengetahuinya bahwa dia punya masa lalu yang kejam. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya aja, skuy dah. Film ini diawali dengan seorang pemuda yang sedang memberikan makan hiu di laut. Dan setelah ia memberikan makan hiu, ia pun bergerak pergi dan menuju ke daratan. Dan nama pemuda ini ialah Daniel. Cerita pun berpindah ke seorang adik dan kakak yang bernama Allison dan Kevin. Dan mereka berdua bertujuan untuk pergi ke pesta yang ada di dekat pantai. Setelah mereka berdua sampai di pesta pantai, Allison pun menghampiri ibu-ibu yang bernama Sus, yang notabene-nya adalah ibu dari pacarnya Allison. Scene pun berpindah ke Daniel yang sedang memandu anak kecil yang ingin bermain di laut. Dan setelah Daniel dan anak kecil sudah berada di laut, singkat cerita giliran Kevin untuk bermain di bot yang ditarik oleh kapal. Dan setelah perahu jalan, teman-temannya pun berniat jahat terhadap Kevin dan berniat untuk melepaskan tali pengait agar Kevin tertinggal di tengah laut. Dan setelah beberapa menit saat Kevin di tengah laut, si kakak Allison pun mengetahui bahwa ada hiu di sekitaran Kevin. Dan Allison pun bergegas berenang dan menyelamatkan Kevin. Sontak seluruh orang yang berada di pesta tersebut kaget setelah mendengar teriakan Allison. Dan Daniel pun menyadari bahwa Kevin terlepas dari tali pengait. Dan Daniel pun bergegas memutar perahu agar dapat menghampiri Kevin. Dan Daniel pun berhasil menyelamatkan Allison dan Kevin dari serangan hiu. Setelah beberapa menit berlalu, saat Kevin sedang diobati oleh medis, Daniel pun menghampirinya dan disitulah Daniel dan Allison berkenalan. Setelah keesokan harinya, Daniel yang sedang bermain laptop, ia berniat untuk mencari informasi Allison lebih lanjut melalui internet. Nampaknya Daniel makin tertarik terhadap Allison. Setelah Daniel menemukan informasi alamat rumah Allison, ia pun berniat untuk menghampirinya. Malam hari pun tiba, sesampainya Daniel di depan rumah Allison. Saat ia sedang memandang rumah dari kejauhan, Daniel pun melihat Allison dari jendela, dan ia berniat ingin menghampirinya melalui jendela. Dan ternyata sesampainya Daniel di atas, ia pun melihat Allison sedang bermesraan sama pacarnya. Waduh, cemburu nih. Dan keesokan harinya, sepertinya Daniel sedang memperhatikan Allison dari kejauhan. Dan saat Allison ingin pergi, mobil yang ia kendarai mogok dan Daniel pun menghampirinya dan menawarkan jasa memberikan tumpangan. Allison pun menerima tawaran Daniel. Dan sesampainya di rumah Allison, Daniel pun diundang untuk menghadiri makan malam keluarga oleh ibunya Allison yang bernama Diana. Dan Daniel pun menyetujui akan hal itu. Malam hari pun tiba, saat Daniel sampai di rumah Allison, ia pun berkenalan dengan pacar Allison yang bernama Carson. Singkat cerita, mereka pun makan bersama dan mengobrol satu sama lain. Setelah beberapa menit, Daniel pun izin pergi ke toilet, tetapi Daniel tidak pergi ke toilet, melainkan ia ke kamar Allison. Kayaknya Daniel makin terobsesi nih sama Allison. Gimana nggak terobsesi, ceweknya aja cakep bener anjir. Oke, lanjut. Allison pun menghampiri Daniel dan ia bertanya. What are you doing in here? Dan Daniel pun menjawab. Oh, I saw this thing. Dan setelah beberapa menit, sesampainya di ruang makan, Daniel pun izin pamit pulang dan Carson pun cemburu saat melihat Daniel mencium tangan pacarnya. Pagi hari pun tiba saat Carson sedang jalan dengan ibunya, ia pun melihat Daniel dan berniat ingin membuntutinya. Carson pun mengetahui rumah Daniel. Saat Daniel pergi, Carson bergegas masuk ke rumah Daniel karena orang ini nih pengen tawan aja, kepo. Dan saat Carson mengelilingi rumahnya, ia melihat ID asli Daniel dan berniat untuk memfotonya. Dan seketika Daniel pun tiba di rumahnya, Carson pun melarikan diri. Daniel pun menyadari bahwa Carson telah menggeledah rumahnya. Dan tiba-tiba Daniel pun memukul wajahnya sendiri. Dan malam hari pun tiba saat Daniel menghampiri rumah Allison dengan keadaan muka bonyok. Ia beralasan bahwa rumahnya habis kedatangan pencuri. Dikarenakan orang tua Allison iba, mereka pun menawarkan agar Daniel menginap di rumahnya.
Cakep rencana Daniel, anjir. Dan setelah beberapa hari, Daniel pun diajak ke pesta oleh Allison dan temannya yang bernama Rhiannon, dan Daniel pun menyetujuinya. Sesampainya di pesta, terlihat sepertinya Daniel menyukai Rhiannon. Daniel dan Rhiannon pun mencari tempat sepi agar mereka bisa mantap-mantap. Pagi hari pun tiba, ayahnya Allison yang bernama Ted ingin pergi untuk beberapa hari, dan Daniel pun meminta tumpangannya kepada Ted. Dan saat di mobil, setelah beberapa menit, Daniel pun berniat ingin membunuh Ted. Scene pun berpindah saat Daniel sedang memberikan makan hiu. Daniel pun berniat ingin membunuh Ted dengan cara melemparkannya ke laut agar hiu yang ganas melahapnya. Singkat cerita, saat Daniel sedang bekerja, ia dihampiri Carson, dan Carson mengancam agar Daniel pergi dari rumah Allison dengan alasan membocorkan identitasnya. Daniel pun kesal terhadap perlakuan Carson. Daniel pun berniat ingin membunuh Carson dengan cara memakai surat kertas mengatasnamakan Allison. Setelah jebakannya berhasil, saat Carson sampai di dermaga, Daniel pun menghantamnya dengan rantai besi dan mengakibatkan Carson tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Carson pun digantung oleh Daniel dan Daniel melemparkannya ke laut agar jadi santapan hiu. Sesampainya di rumah, Daniel pun membajak HP Carson dan Daniel pun menghampiri Allison. Tiba-tiba, Allison dapat kabar dari Carson bahwa ia tidak dapat menghadiri pesta. Daniel pun menawarkan diri bahwa ia siap untuk menemani Allison ke pesta dan Allison pun mengiyakannya. Sesampainya di pesta, saat Allison dan Sus sedang berbincang, seketika Sus pun memuji lukisan Allison. Dan Allison pun merasa sedih bahwa realitanya keluarganya tidak seindah apa yang mereka kira, dikarenakan keluarga Allison sering bertengkar. Dan saat Allison sedang sedih, disitulah kesempatan Daniel. Daniel pun mencium Allison, dan dikarenakan Allison terbawa suasana, ia pun menerima ciuman tersebut. Pagi hari pun tiba, saat Allison bangun tidur, Daniel pun menghampirinya dan Allison pun terkejut. Ia menanyakannya. What's all this? Oh, this is a celebration. Dan sontak ucapan Allison pun membuat Daniel tersinggung. You can't do me again, Allison. Di saat Daniel sedang menyentuh Allison, ibunya Allison pun melihat dan mengusir Daniel dari rumahnya. Singkat cerita, saat Daniel sedang di rumah, Rhiannon pun datang ke rumah Daniel dan mereka pun mantap-mantap, anjir. Setelah mantap-mantap, ternyata Rhiannon pun berniat ingin masuk ke ruang rahasia milik Daniel. Dan saat Rhiannon sedang melihat-lihat ruangan rahasia Daniel, di situ terdapat lemari es. Dan Rhiannon pun membukanya. Sontak ia pun terkejut bahwa ada mayat di dalam lemari tersebut. Dan tiba-tiba Daniel pun ada di belakangnya dan Daniel berniat untuk membunuh Rhiannon dengan tembakan panah. Scene pun berpindah saat Allison sedang di perpustakaan dan bermain komputer. Ia terkejut bahwa ia mengetahui siapa sebenarnya Daniel. Daniel adalah Bruce Kent, pembunuh tersangka. Dan Allison pun bergegas menghubungi ibunya dan adiknya untuk menjauh dari Daniel. Cerita pun berpindah saat di rumah, ibu Allison pun disetrum oleh Daniel dan pingsan. Singkat cerita, Daniel pun menyuruh Allison untuk menghampirinya tanpa melapor polisi. Sesampainya Allison bertemu Daniel, Daniel berniat hanya ingin melamar Allison. Will you marry me? Dan setelah Allison menerima lamaran Daniel dengan terpaksa, tiba-tiba Kevin datang dengan membawa makanan. Allison pun mencari cara agar dapat melawan Daniel, dan tiba-tiba ia menyiram air panas ke Daniel dan melarikan diri. Tetapi usahanya tidak berhasil. Daniel pun menangkap Allison dan adiknya lagi. Psikopat dilawan. Setelah Allison bangun dari pingsannya, ia melihat ibunya yang dikurung di dalam besi dan ingin ditenggelamkan oleh Daniel. Dan setelah berbincang-bincang, Allison pun dapat bernegosiasi dengan Daniel agar ia dapat melepaskan ibunya. Setelah ibunya keluar, tak disangka Daniel ditusuk oleh Kevin dari belakang. Dibokong anjir. Dan Diana, ibunya Allison, menembak Daniel dan melemparkannya ke laut. Dan Daniel pun dimangsa oleh hiu dan mati di tempat. Dan film pun tamat. Oke, gitu aja lah ya ceritanya ya.
Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like ya. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video baru, klik tombol subscribe ya. Oke, gue ucapkan terima kasih lagi dan gue undur diri dulu. Ciao.